Hati-hati guys, di lift ada cowok mesum yang sengaja nih pengen nempel-nempel cewek. Bahkan dia pakai kamera handphonenya buat ngintipin rok. Terus dia punya temen yang mesum juga. Temennya ini ngasih tahu dia sengaja pakai wig biar bisa nyamar masuk ke toilet cewek. Cowok ini jadi ikutan beli wig juga. Tapi ajaib nih, tiap dia pakai wignya, dia malah bisa berubah jadi cewek beneran. Kalau dilepas, dia balik jadi cowok lagi. Setelahnya dia bisa nih nyamar jadi tukang pijet cewek. Sengaja biar bisa megang-megang dan gak ketahuan kan. Abis itu si mesum ini ngikutin ide temennya yang suka masuk ke toilet cewek itu. Nah pas ketahuan dan dipanggilin satpam, dia udah pakai wig ajaibnya nih. Jadi cewek kan tuh. Terus dia bilang kalau cowok mesumnya udah kabur. Pas dia ditinggal, ternyata ada cowok yang pura-pura jadi cewek dong nih. Kebetulan itu tuh si temennya yang mesum juga. Dia mau ngasih tahu kan kalau dia itu si cowok. Wignya gak mau lepas. Cowok itu akhirnya jadi korban temennya yang mesum deh. Rasain tuh. Gawat banget guys, dunia ini diserang sama ular-ularan raksasa. Setiap ularnya lewat, semua jadi hancur. Udah coba diserang nih, tapi nggak bisa. Ular bagongnya terlalu kuat. Berita soal ular ini nyampe nih ke seorang profesor. Ternyata dia punya ular raksasa juga tuh, warna pink. Dia dan ularnya ini langsung berangkat, mau nyari dan ngalahin si ular yang putih. Mereka udah ngelewatin lautan, perkotaan, sampai ngelewatin piramida Mesir. Dan akhirnya ketemu juga nih guys, mereka udah hadap-hadapan. Profesor langsung perintahin si pink buat nyerang. Dan ada bantuan serangan juga nih dari para tentara. Bukannya dilawan, ini mereka malah saling jatuh cinta. Mereka malah ngebentuk hati. Dan ledakannya malah jadi ledakan cinta nih guys. Ular bagong aja punya ayang ya, masa kamu enggak? Gawat banget, di masa depan kalau baterai handphone habis, yang punya handphonenya juga bakal meninggal. Cewek ini keasikan main handphonenya, sampai nggak sadar kalau baterainya udah tinggal 5%. Dia bawa power bank, tapi nggak ada isinya. Malah baterainya berkurang terus nih, dia mulai panik. Cewek ini akhirnya nyoba matiin handphonenya. Dia malah ngerasain badannya sakit banget, jadi sekarat. Dia langsung buru-buru nyalain handphonenya lagi. Tapi baterainya jadi makin berkurang kan nih. Gak ada pilihan lain. Dia berusaha lari sambil nyari tempat pinjaman charger sebelum handphonenya bener-bener mati. Dan di depannya ada nih tempat ngecharge. Tapi baterainya udah 0% guys, gak keburu. Cewek itu udah kehabisan napas. Beruntung ada pria baik hati yang lewat dan langsung narik cewek itu sambil bantu masangin charger ke handphonenya. Untung langsung nyala nih, selamat deh. Kalau handphone kalian baterainya tinggal berapa persen guys. Pria di mobil biru ini lagi diincar sama penjahat. Dia nggak sadar mobilnya udah dipasangin bom nih. 1 menit lagi bakal meledak. Pria ini masih senyum-senyum aja, padahal detik bomnya jalan terus. Sampai tiba-tiba ada seekor lalat nih yang masuk ke mobilnya. Dia jadi nggak fokus nih nyetirnya karena berusaha ngusir lalat itu. Mobilnya sampai harus minggir dulu nih, dan bomnya juga tinggal belasan detik lagi. Pria ini keluar dari mobilnya dan sepatunya juga dia copot nih, udah siap mau nepok lalatnya. Pas ditepok, waktu bomnya juga habis, terjadi ledakan. Untung karena dia di luar, jadinya selamat kan. Tapi dia malah ngiranya ledakan itu karena sepatu guys. Aduh, ngeselin banget. Di toko, cewek ini maksa nyobain baju yang ukurannya kecil. Si pelayannya udah bilang baju itu gak akan muat. Tapi cewek ini maksa, sampai bajunya jadi rusak. Udah gitu dia malah marah dan minta diambilin yang baru. Dia masih penasaran mau nyobain baju yang itu lagi. Terus pas disuruh bayar baju yang udah dia rusakin, cewek ini malah ngamuk, bikin heboh. Manajer toko itu akhirnya dateng, dan dia dikasih hadiah cermin aja nih supaya nggak ribut-ribut lagi. Cewek ini selalu ngerasanya dia yang paling cantik. Bahkan pas ada cowok yang nggak sengaja nabrak dia, cewek ini langsung ngiranya cowok itu naksir. Cewek nyebelin ini langsung maksa si cowok mutusin pacarnya, padahal cowok itu aja nggak naksir dia sama sekali. Tiap saat cewek so cantik ini nggak bisa berhenti ngaca. Sampai dia nggak fokus nih pas turun tangga, jadi jatuh. Kena azab deh, jadi harus pakai perban dan kursi roda. Makanya jadi orang jangan nyebelin. Emak-emak ini nyebelin banget. Dia selalu gulingin tempat sampah yang ngalangin jalannya. Terus di supermarket dia nggak belanja, cuma mau ngambilin kantong plastik nih buat stok di rumah. Ngeliat kelakuan si ibu, cowok ini ngasih tahu plastik ini tuh bukan buat diambilin. Tapi emak-emak ini malah ngomel, terus pura-pura sesak napas. Abis itu dia lanjut lagi nih ngambilin plastiknya. Nah pulangnya dia lapar kan, parah banget. Lihat ada kurir makanan, langsung dia colong aja dong nih. Ketahuan, tapi dia nggak mau balikin makanannya. Emak-emak ini malah lari kabur. Tiba-tiba dia kehabisan napas, dadanya jadi sesek.
Si ibu kena serangan jantung, langsung meninggoy, kena azab kan tuh. Nenek ini ketakutan banget, karena tiap jam 12 malam, telepon rumahnya selalu bunyi. Bahkan pas kabelnya udah diputus juga teleponnya tetap bunyi. Terus pas si nenek mau makan, makanannya jatuh sendiri dong. Dan pas ke dapur, si nenek ngeliat api kompornya juga mati sendiri. Nenek ini jadi ketakutan, apalagi karena dia tinggal sendirian sejak si kakek udah gak ada. Tapi sebenarnya hantu si kakek nih yang ngejatuhin makanan tadi supaya nggak dimakan, soalnya udah basi. Terus hantu si kakek juga yang matiin kompor, soalnya si nenek sempat kelupaan. Dan di saat teleponnya bunyi lagi, kali ini si nenek ngeberaniin diri buat ngangkat. Ternyata si kakek tuh minta tolong malaikat supaya dikasih kesempatan terakhir buat bicara sama si nenek. Sebenarnya waktu itu dia bawain si nenek bunga mawar, tapi sayang kakek kena serangan jantung dan meninggal. Sejak kakek pergi, nenek jadi nggak fokus dan kesepian. Makanya kakek ini ngasih pesan supaya si nenek ngejalin hidupnya dengan baik. Berharap nanti mereka bakal ketemu lagi kalau memang udah waktunya. Karena udah malam, cewek ini mau tidur. Dia lagi lepasin anting-antingnya nih. Jatuh ke bawah kasur. Tapi dia malah ngeliat ada yang berdiri tuh di deket pintu. Padahal cewek ini tinggal sendirian. Dan pas dia bangun nih, sosok itu udah gak ada. Cewek ini bingung dong. Dia tengok lagi dari bawah. Ada lagi tuh kakinya. Tapi pas dia bangun gak ada guys. Bingung gak sih? Pas dia tengok dari kolong lagi, kakinya jadi ngedeket. Malah kelihatan jalan. Dan gawat banget. Naik dong tuh ke kasurnya. Tapi pas cewek ini lihat di kasur gak ada apa-apa. Terus ini di kolong juga gak ada apa-apa. Di atas aman ya. Tapi ini muncul lagi nih. Dan ya kaget gak? Ibu ini ngebawa bayinya lari pagi di tepi hutan. Gak disangka-sangka ternyata mereka malah ketemu sama beruang lapar yang lagi nyari makanan. Si ibu jadi panik takut bayinya kenapa-napa. Apalagi beruang ganas itu mulai mengaum. Dengan berani ibu itu malah maju ke depan. Dan dia teriak kencang banget untuk melindungi anaknya. Ajaib, beruangnya kayak ngerti. Si ibu berhasil nih ngusir beruang itu pergi. Dia dan anaknya jadi selamat. Baru masuk kereta, nenek ini udah ngomel-ngomel karena cewek ini duduk. Terus si nenek juga julid banget ngeliatin cewek itu karena pakai rok pendek. Ngeliat kelakuan si nenek, kakek-kakek ini langsung ngasih tempat duduknya untuk cewek ini. Gak lama, si nenek udah bikin ulah lagi nih. Dia malah nyalain handphonenya kencang-kencang sampai cewek ini jadi kebangun. Karena udah kesel banget sama kelakuan si nenek, cewek ini langsung turun aja dari kereta. Tapi kalian jangan salah sangka. Jadi ternyata nenek ini cuma mau nyelamatin si cewek dari kakek-kakek mesum. Pas tadi cewek ini duduk dan tidur, diam-diam si kakek tuh pengen nempel-nempel. Terus pas tadi dia dikasih tempat duduk, ternyata si kakek tuh sengaja mau motoin pahanya. Tiap orang ternyata punya caranya sendiri ya guys untuk berbuat baik. Setiap ngumpul sama temen-temennya, cewek ini selalu mamerin fotonya. Liburan ke luar negeri, punya mobil mahal, rumah mewah. Ngeliat foto-foto itu, temennya jadi pada muji-muji dia karena keren banget. Tapi temennya nanya, kok fotonya pemandangan doang, gak ada foto dianya. Cewek ini alasan, dia bilangnya sih gak ada yang motoin. Sampai suatu hari, temennya lagi scrolling-scrolling dan malah nemuin foto yang sama persis di internet. Jadi ternyata cewek itu cuma pura-pura kaya. Selama ini cuma ngambil gambar di internet, terus diposting sendiri. Terus besoknya di kantor semua orang jadi pada tahu kalau cewek itu udah bohong. Padahal udah ketahuan gini, tapi tetap aja cewek itu ngotot bohong kalau semua foto itu asli punya dia. Percuma, udah gak ada yang percaya. Dan karena bohong terus, cewek ini kena kutukan guys. Hidungnya jadi panjang tuh kayak Pinocchio. Ada satu cowok yang misterius banget nih. Orang-orang selalu bilang dia itu bisu soalnya gak pernah ngomong. Bahkan di sekolah dia juga selalu sendirian karena gak ada yang mau temenan sama cowok bisu. Suatu hari cewek ini gak sengaja ketemu sama cowok misterius itu. Dan dia kaget banget karena sebenarnya cowok itu bisa bicara normal. Dia baru tahu ternyata cowok itu gak pernah ngomong supaya kakak perempuannya nih yang bisu gak ngerasa sendirian. Lama-lama cewek ini jadi makin kagum deh dan tertarik sama cowok itu. Dia bahkan sampai belajar bahasa isyarat. Karena ternyata cewek ini pengen ngungkapin perasaannya. Dia akhirnya nyatain cinta duluan pakai bahasa isyarat. Si cowok langsung jadi salting dan dibales nih pakai bahasa isyarat juga. Ternyata mereka saling suka guys, happy ending, romantis banget ya.